Ketemu lagi dengan saya Iwan Junet dari Junet Store. Oke, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan Q&A tentang masalah seputar tangki custom by Junet Store. Ini video yang ke-6 ya, ada video 1, 2, 3, 4, 5. Sebaiknya teman-teman nonton dulu video 1, 2, 3, 4, 5 nya. Jadi kalau ada pertanyaan yang sudah dijawab di video tersebut, tidak usah ditanyakan lagi di kolom komentar di bawah ini. Kecuali yang nggak ada, boleh ditulis di kolom komentar di bawah ini pertanyaan-pertanyaan yang saya belum bahas ya, dan atau mau kasih ide, kasih masukan supaya saya jadi lebih baik lagi untuk melayani teman-teman semua ya, untuk kedepannya untuk jadi lebih baik dan jadi juga semangat untuk bikin video-video tentang tangki custom ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang sudah masuk di sini. Ada beberapa lagi ya, kapasitas reel ke berapa liter, kapasitas reelnya, apakah bisa berkarat tangkinya, bahan dari galvanis, apakah sudah dilapis anti karat bagian dalam tangki seperti epoksi atau resin. Oke, saya jawab dulu satu-satu ya. Oke, kapasitas reel berapa liter? Oke, jadi saya pecahin satu-satu. Nah, ini Aerox All itu 8 liter, maksimum kapasitas netnya 8 liter. Ini new Aeroxnya kapasitas netnya 9 liter. NMAX All itu 10,6 liter. NMAX New 10 liter untuk Lexi dan kawan-kawannya, Gears dan Mio segala macam, Soul GT ya, X-Ride dan Vino 125 ya, itu kapasitasnya maksimum 6 liter. Semuanya sebelum full pump terpasang. Ingat nih ya, sebelum full pump terpasang. Jadi kalau misalkan contoh ya, saya ambil contoh ini 8 liter net kapasitas sebelum full pump terpasang. Kelibet dah. Nah, harus diingat full pump itu punya volume. Jadi otomatis apabila dimasukkan full pumpnya otomatis akan mengurangi kapasitas dalam tangkinya. Jadi kalau misalkan 8 liter jadi 7, sekian, 7,5, 7,4 tergantung ini ya ukurannya masing-masing ya. Nah, kalau mengukur yang pas itu biasanya full to full ya, jangan kira-kira. Dan juga pada waktu mengisi bensin nih, saya kasih sharing pengalaman pribadi dan beberapa konsumen ya. Cara ngitung yang benarnya tuh full to full. Terus waktu pengisian itu jangan spraynya itu dengan tekanan yang tinggi, tapi yang paling kecil, karena kalau tinggi itu dia akan menembak ke dalam, otomatis akan ada udara kejebak di dalam. Nah, kalau saya pakai yang spraynya yang paling kecil, jadi dia pelan aja. Malah kalau sudah sampai bibir biasanya dia akan turun lagi tuh, turun lagi. Karena apa? Berarti masih ada udara yang kejebak di dalam tangkinya. Oleh sebab itu, kalau untuk pada waktu pengisian, untuk waktu buat ngitung full to fullnya, caranya seperti itu. Saya goyang dulu tuh motornya, biasanya saya goyang dikit, dia turun lagi tuh sampai dia turun lagi ke bawah. Oke, jadi dilanjutin lagi ya, sorry backsoundnya, bahwa pada waktu pengisian spraynya itu saya akan yang pertama, yang paling kecil, karena supaya meminimalisir udara yang terjebak di dalam tangki ya. Itu jadi kapasitas reelnya masing-masing kayak gitu ya. Kalau 6 liter juga seperti itu. Setelah masuk full pump itu akan berkurang waktu pengisiannya. Untuk cara hitung yang benar tuh full to full ya, jangan hanya kira-kira. Itu biasanya akan ngaco sih biasanya kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi ke yang paling sekali banyak ditanyakan. Om, apakah bisa berkarat tangkinya? Nih itu, apakah bisa berkarat Om tangkinya? Karena bahannya galvanis bla 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 gitu lah kan. Nah, ini yang jadi banyak yang baper kalau dikasih tahu, suka baper nih ya. Makanya oleh itu sebab itu saya kasih tahu juga bahwa bahannya dari bisa berkarat, kita harus tahu dulu nih, biar tahu dulu bahwa
sifat karakter plat galvanis itu kayak apa ya. Kalau galvanis itu sifatnya itu tahan karat ya, bukan anti karat. Kalau kita mau anti karat itu bahannya harus aluminium. Dimana kalau bahan aluminium harus punya alat khusus, alatnya harus khusus ya untuk kerjain plat aluminiumnya. Juga bahannya mahal ya. Yang pernah ada masukin dari Thailand itu plat tangki aluminium itu jualnya tuh di atas 2,5 juta, 3 juta sekarang mungkin ya. Nah itu, dan baru saya dapat masukan juga, dan yang udah pernah orang pasang ya, orang Medan nih yang pasang nih, orang Medan beli ya, itu bocor halus. Bocor halusnya lama-lama jadi gede di bekas lasannya. Itu plat aluminium tuh, tangki aluminium yang beli di Thailand punya ya. Itu di sambungan bekas lasannya itu dia bocornya, bocor pertama bocor halusnya seperti rambut, lama-lama besar menjadi jarum, dan sekarang udah gede katanya. Berarti kalah itu sama bensinnya, sama oktan bensin itu kalah tuh. Nah di sambungannya, di pas sambungannya itu pas lasannya. Ini yang dari pengakuan curhat dari konsumen yang sudah pasang ya tangki aluminium. Nah balik lagi ke apakah bisa berkarat tangkinya. Nah bahan galvanis itu kita harus pahami dulu bahwa dia platnya galvanis itu berkarakter tahan karat, bukan anti karat ya. Jadi bisa berkarat nggak? Bisa kalau misalkan kita perawatannya tidak diisi air terus. Selama diisi bensin aman, setahu saya seperti itu. Yang udah berkarat pun kadang-kadang suka ada bekas berkaratnya. Contohnya yang kebanjiran ya, pernah kerendam ya. Selama kita isi bensin, dia nggak akan menyebar tuh karatnya ya. Bisa berkarat juga karena kan kadang-kadang kondensasi udara. Jadi misalkan tangki ori nih disimpan aja ya, karena dengan lembab tinggi dengan kondensasi udara kan udah itu kan mengandung air juga ya kan. Nah kalau di tangki bensin, tangki ori lama ditaruh di tempat lembab, dia juga akan pasti berkarat. Itulah galvanis ya, bukan anti karat. Dia bisa berkarat juga, tapi selama kita isi bensin aman aja. Kalau memang bukan bagus nih ya, contoh yang paling gampang, pabrikan deh motor ataupun mobil, semua tangki bensinnya itu semua dari galvanis. Kalau jelek nggak mungkin dibikin galvanis. Aluminium kalau pabrikan ingin juga bisa sebenarnya, cuman kan ternyata tangki motor dan tangki mobil semuanya dari galvanis. Tangki ori itu semua galvanis, nggak ada yang aluminium. Sekarang malah arahnya udah ke plastik. Ada beberapa mobil dan motor di luar negeri ya, terutama motor cross ya, itu plastik. Kalau motor cross kan plastik gara-garanya biar enteng ya, biar enteng. Dan juga nggak berbahaya katanya kayak begitu. Kalau motocross kan kenapa dari plastik ya. Kalau mobil khusus yang setahu saya ada yang plastik sekarang ya, tapi mahal juga sih jadinya. Udah arahnya ke plastik, bukannya aluminium malahan ya. Kalau memang bagus aluminium anti karat segala macam kan harusnya aluminium, teman pabrikan tidak bikin dari aluminium, dia malah ke plastik gitu. Nah jadi cukup menjawab ya bahwa galvanis tangki yang saya bikin atau tangki ori bisa berkarat nggak? Bisa berkarat karena dia dari galvanis. Karena sifat galvanis itu saya ulangi lagi, tahan karat bukan anti karat. Tahan karat itu bisa berkarat kalau kita tidak rawat dan diisinya air gitu loh, bukan diisi bensin. Selama diisi bensin aman. Sekarang bisa dicek aja motor-motor lama, motor-motor mobil-mobil lama, tangkinya keropos nggak gitu loh. Keropos bagian depan bagian luar biasanya gitu loh. Itu pun karena kena air, kena apa ya gitu loh, karena kemakan umur seperti itu. Jadi terjawab ya. Nah oke, terus jawab pertanyaan yang kedua. Yang ketiga tadi kan fail yang pertama, yang kedua apakah bisa berkarat tangkinya. Yang ketiga, apakah sudah dilapis anti karat bagian dalam tangki seperti epoksi atau resin. Nah ini anti karat, balik lagi anti karat dalam tangki
Saya ambil contoh lagi dia tangki ori dari motor mobil ya, motor dan mobil pabrikan. Apakah semua di anti karat? Apakah semua di epoksi? Apakah semua dikasih resin? Tidak. Karena apa? Karena anti karat, epoksi ataupun resin dah yang udah keras begitu, jadi keras kan dia. Itu kalah loh sama bensin loh. Karena oktan bensin kita rata-rata udah tinggi kan, minimal 90. Apalagi kalau pakai oktan 92, 95, 98, itu akan lebih cepat lagi dia. Yang keras resin aja bisa blendir loh. Nah, kalau udah blendir itu akan menyumbat di full pump gitu loh, bahaya kan. Nah, saya udah berapa orang juga ada yang Om kenapa nggak gini-gini ya, saya kasih tahu baper orangnya, marah jadi kayak gitu. Ini saya juga ngomongin ya, ini juga pengalaman saya. Tiap kali ada dikasih tahu sesuatu yang dia udah lakukan nih gitu loh, ya kan, dia udah lakukan, itu salah Om. Kalau kayak begitu justru akan menjadi mampet, jadi gini, dia baper gitu loh ya. Jadi mohon jangan baper kalau dikasih tahu, sama-sama belajar lah. Kalau bukan juga sok tahu sih sebenarnya, tapi mungkin salah, informasinya kurang atau apa, lebih baik bertanya. Kalau nggak ngerti mungkin bertanya. Kalau saya mah open ya, kalau ada yang orang mau bertanya, saya tahu saya akan kasih tahu gitu loh. Kalau saya nggak tahu saya tanya, saya akan bisa belajar, itu aja sih. Jadi kalau jawabannya dikasih anti karat nggak Om, bagus nggak, jangan karena pengalaman saya juga, tangki saya kan diekspor sampai ke Singapura ya, Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand. Itu yang di Singapura itu pernah dia resin belendir nyangkut di full pump. Yang di Indonesia juga ada beberapa yang resin akhirnya dibongkar lagi resinnya, karena ya kalah sama oktan bensin ternyata. Ya nggak usah jauh-jauh deh, seperti saya tadi pertama kasih contoh bahwa kalau memang bagus di anti karat, dicat epoksi ataupun dikasih resin, pabrikan motor dan mobil, tangki bensinnya semua di resin atau di epoksi dong. Ternyata enggak loh, semuanya nggak ada loh, nggak ada resin, nggak di epoksi, nggak diapa-apain, polos aja begitu. Dan tahan tuh berapa lama? Ya selama plat galvanis itu, tangki ori kan plat galvanis ya, selama diisi bensin ya aman-aman aja kok, tenang aja. Kalau kerendam air pun dalam waktu yang tidak lama ya, itu juga aman kok sebenarnya, tinggal dibersihkan, bisa kok tahan gitu loh, sifatnya dia tahan karat. Jadi jawabannya jangan dikasih anti karat seperti cat epoksi ataupun resin, itu akan kalah oleh oktan bensin sehingga akan belendir dan menyumbat full pumpnya, jadi bermasalah. Sangkanya tangkinya yang bermasalah, padahal cara kita menanganinya yang salah. Ya mungkin karena kurang info ya, karena nggak bertanya ya, karena pengetahuannya, kalau ini kan anti karat pakai epoksi aja atau pakai resin aja, ternyata itu salah ya. Oke. Cukup, udah mau 13 menit lebih, itu dulu. Oke, balik lagi ke tulis komen di bawah kalau mau ada yang mau dibahas, pertanyaan-pertanyaan lainnya yang sebelum yang saya bahas. Lebih baik memang ditonton dulu video 1, 2, 3, 4, 5. Siapa tahu pertanyaan teman-teman sudah dibahas di video yang lainnya. Jadi yang belum ada dibahas, mungkin boleh teman-teman tulis di bawah komen. Mungkin juga di komen itu teman-teman mau kasih ide, Om bahas ini, Om bahas itu mungkin ya, atau kasih saya masukan juga boleh. Saya terima dengan lapang hati dan lapangan dada, dan yang pasti saya tidak baper. Oke, sampai di sini dulu video tentang Q&A seputar tangki custom by Junet Store. Apabila ada salah-salah kata, sorry teman-teman ya semua. Kalau saya juga tidak bisa penuhi, namanya juga manusia, ada aja salah kata ataupun salah mengerti ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.
Terus check out atau follow YouTube channel saya, dan beli selalu produk Junet Store, Junet Workshop di Junet Store officially. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Ketemu lagi. Ada yang lupa nih tadi dibahas soal pertanyaan kapasitas reel berapa liternya. Ya, tadi saya harus jelasin ini mumpung ingat lagi. Sebenarnya kapasitas reel itu banyak yang orang lupa bahwa ada tangki res kan. Setiap tangki ini punya tangki res. Ada tangki resnya. Itu kadang-kadang nggak kehitung. Jadi kok Om cuma 6 liter? Padahal di sini tangki resnya nggak dihitung. Om kok cuma 8 liter? Padahal tangki resnya nggak dihitung. Yang paling gede tangki resnya itu di NMAX. NMAX New atau NMAX New ini tangki resnya 1,7 liter. Itu tertera dalam buku manual, ya, buku pedoman konsumen itu ada di halaman berapa saya lupa, dan ada videonya juga saya udah bahas. Dari 1,7 itu saya bisa terutama yang di NMAX saya udah pernah coba. Dari tangki res satu bar berkedip itu, mulai satu bar mulai berkedip itu bisa sampai 40 kilo loh. Itu pun belum habis. Saya nggak berani lagi karena takut nggak sampai ke SPBU nya. 40 kilo, saya pernah coba 30 kilo, terus saya coba lagi 40 kilo, dia bisa. Masih bisa nyala, motor masih bisa jalan gitu loh. Nah, tangki resnya itu untuk NMAX itu paling besar 1,7 liter. Nah, kalau Aerox saya coba cari di buku manualnya nggak ada. Tapi saya lihat buku pinter dealer itu ada 0,7 sampai 0,8 tangki resnya. Nah, yang itu saya Rexy saya belum ketemu. Ya, Lexi saya belum ketemu. Karena kecil sih ya, dia juga kecil sekali tuh. Tempat tangki resnya tuh kecil sekali. Tapi kalau yang Aerox ada kan yang jendulan ke bawah begini ya, karena dia begini kan. Nah, itu 0,7 sampai 0,8. Yang paling gede sih NMAX. Itu 1,7 liter loh. Di buku manualnya ada. Tertulis jelas kok di halaman berapa saya lupa. Saya ada videonya deh. Nah, teman-teman bisa cari. Nanti saya kalau nggak bisa saya kasih link description deh untuk yang ngebahas soal ngebuktiin ya tangki resnya itu bisa pakai berapa lama. Itu ada video khususnya. Saya udah pernah bikin. Oke, gitu dulu teman-teman. Ini untuk nambahan aja untuk video ke-6 yang tadi yang kita lagi bahas, supaya biar lebih jelas lagi untuk kapasitas reel tangkinya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.